5G Podcast. Genuine, generous, goodness, Glow and Grow. So, kita ketemu lagi dan kita akan bicarakan hal-hal yang lagi menarik nih. Lagi happening Kak ya? Ya, di anak-anak muda yang katanya kaum milenial sekarang. Asik. Nah, mainannya digital biasanya, ya kan? Nah, ini dia. Digital ini kan antara ada dan tiada. Kayak itu dulu lagu ya? Ngeri ya. Iya. Kan ngeri. Nah, hari ini kita akan membahas Bible and Bitcoin. Ngeri kan? Bible itu sesuatu yang juga antara ada dan tiada. Gitu. Ya kan? Ternyata Bible itu gitu. Iya, jadi kalau kita memahaminya secara benar dan tepat, itu bisa jadi rema. Tapi kalau salah, ya jadi antara ada dan tiada. Nah, Bitcoin juga, kita sebenarnya bukan ngomongin soal Bitcoinnya aja, Put. Tapi kita ngomongin trading dan investasi. Nah, ini dia. Nah, kita sekarang kedatangan podcaster yang sangat keren. Ada Kak Doni Chandra. Yeay. Halo Kak Doni Chandra. Halo, shalom, selamat pagi. Mantap. Luar biasa. Keren ya? Keren ya? Luar biasa. Keren ya? Ya, batiknya saya suka tuh. Iya. Memang pendidik itu begitu biasanya. Oh gitu ya. Ini karena dia seorang tenaga pengajar. Iya. Bukan, panitia suruh pakai saya batik begini. Waduh. Panitianya nih, kacip panitianya nih. Saya mohon maaf. Saya mau pakai kaos singlet tadi. Ya, supaya tricepsnya kelihatan. Oh, udah latihan ya? Latihan. Oke. Dan juga kita kedatangan Kak Susi. Nah, ini Kak Susi ini pernah dan sampai sekarang membidangi juga atau masih jalan trading dan investasinya, Kak? Masih sampai sekarang. Masih ya? Pelaku berarti ya, pelaku ya. Pelaku ngeri banget tuh. Maksudnya pelaku usaha, pelaku trading gitu loh maksudnya Kak. Oke, sip. Nah, buat teman-teman dimanapun yang lagi nonton sambil ngopi, sambil ngomongin saham juga mungkin, ngomongin Bitcoin. Nah, kita mohon izin mau buka masker kita. Oke? Haleluya. Nah, percayalah kita sudah divaksin 2 kali dan kita menjaga prokes dengan baik. Ya, hari ini kita mau ngomongin hal-hal yang berkaitan dengan saham, investasi, trading. Jadi kalau mungkin teman-teman di luar sana yang masih asing dengan investasi dan trading, ini 2 hal yang berbeda, 2 aktivitas yang berbeda, Put. Gitu. Nah, sebelum kita jadi orang yang so tahu, ya kan, kita cuma pembawa acara di sini. Benar. Ya. Tugasnya host Kak. Iya. Sesuai bayaran hostnya, fee hostnya. Iya. Bukan host, bukan pembicara ya. Ya, kalau ngomongin fee di sini itu juga antara ada dan tiada. Iya. Nyambung maksudnya kan. Oke, jadi kita mau tanya ke kasus ini. Investasi dan trading itu apa sih maksudnya? Apakah 2 aktivitas yang sama atau itu punya perbedaan-perbedaan? Nah, boleh dijelaskan buat teman-teman 5G Podcast. Silakan Kak Susi. Ya, sebenarnya sih keduanya ini trading dan investasi tujuannya sama untuk mencari keuntungan. Mencari keuntungan. Dimana yang kita tanamkan modal uang kita tidak mungkin tidak bertambah, mereka harus bertambah. Jadi mereka gimana caranya supaya yang diinvestasikan keuntungan dan akhirnya mereka mencari alternatif yang cepat karena kalau taruh di bank mungkin bunganya terlalu kecil. Ya, betul. Jadi sekarang lagi tren orang trading dan investasi, khususnya yang lagi marak sekarang yang tadi kamu bicarakan adalah Bitcoin. Cryptocurrency. Cryptocurrency. Sejak pandemi 2 tahun terakhir ini banyak orang bengong-bengong mau ngapain sih, ya kan? Akhirnya mereka cari kesibukan, tapi kesibukan yang menghasilkan uang. Iya, itu kayak kaum rebahan. Tapi menghasilkan duit. Rebahan produktif. Nah, itu dia. Ya, bisa jadi begitu. Jadi ini sebenarnya berbeda atau sama? Investasi apa, trading seperti apa? Kalau investasi, dilihat investasi itu kan bicara investasi itu jangka panjang, ya kan? Mungkin ada jangka pendek, menengah dan panjang investasi. Kalau trading ini bermain cepat.
Sprint bisa gitu loh. Ya, kalau bisa tuh mereka aktif jual beli. Dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Betul. Kalau di saham istilahnya beli pagi, jualnya siang. Kalau Bitcoin mungkin 24 jam. 24 jam. Ya, dia bangun-bangun malam-malam, udah naik. Kalau naik ya? Kalau naik. Kalau turun berharap-harap cemas. Merah nih, lagi merah nih. Saya nggak ngerti merah dan hijau itu. Nah, menurut seorang Kak Doni nih, investasi dan trading mungkin ngomong-ngomong sama rekan-rekan tenaga pendidik atau sama mahasiswa atau dari sisi Bible-nya, dari sisi Alkitab, gimana sih investasi dan trading? Tadi kan bilang mencari keuntungan gitu kan. Salahkah kita mencari keuntungan menurut Bible? Alkitab sendiri sih nggak ada ya kata investasi secara tertulis dan ataupun kata saham itu sendiri, tetapi memang pembahasan ini itu masuk pada gray area, abu-abu ya. Abu-abu ya. Jadi tetapi bukan berarti kita tidak perlu ada pagar firman Tuhan untuk menuntun kita dalam segala tindakan. Bukan hanya main saham ya, tetapi juga untuk hal-hal yang lain. Nah, mungkin saya beberapa referensi misalnya di Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Gitu. Tapi bukan berarti kita tidak kerja, malas, duduk-duduk, kemudian uang jatuh dari langit. Ya enggak juga. Itu kalau uang koin mati Kak kita. Kejedut kepala sakit. Jadi tapi kan ada di satu bagian di Alkitab berkata bahwa ketika ada seorang tuan yang perumpamaan tentang talenta, lalu ada yang melipat gandakannya, itu sama nggak sih sama kayak investasi dan trading kayak saya kira bukan itu teksnya ngomong itu. Teks gitu ya? itu ngomong mengenai Tuhan kan memberikan kita kehidupan, Tuhan memberikan Roh Kudus, Tuhan memberikan Alkitab sebagai penuntun bagi kita. Nah, itulah yang Tuhan percayakan kepada kita sebagai potensi yang dikembangkan untuk kemajuan kerajaan Allah. Itu yang dimaksud dengan melipat gandakan itu. Bukan melipat gandakan sesuatu yang bersifat sementara, temporary di dalam dunia ini, gitu kan. Tapi ayat itu sering dipakai tuh Kak, buat pelaku trading dan investasi. Silakan aja, cuman jangan dipaksakan terlalu berlebihan sehingga seakan-akan apa yang kita lakukan itu sebagai sebuah ajang pembenaran diri karena menggunakan ayat itu. Jadi jangan asal masukin ayat untuk membenarkan dan memberikan kita izin untuk melakukan hal-hal yang tidak kekal ya. Karena mau niat cerai, dia cari ayat pendukung untuk menopang keputusannya dia kan begitu. Tapi ini kita lagi bahas pipeline Bitcoin. Ini kan contoh. Jangan bahas kemana-mana nih Kak. Jadi jangan gara-gara main saham cerai ya. Bisa disambungkan ya. Karena kan ada di telepon itu, ya gara-gara pinjam uang online. Pinjam uang online, main saham, nggak bisa bayar, booming namanya. Istri marah-marah, kabur suaminya, nggak pulang-pulang gitu. So kalau mau main saham pakai duit sendiri lah ya. Jangan pakai duit uang dingin lah, jangan uang panas. Uang dingin. Masukin kulkas uang juga. Nah itu tadi dari sisi Alkitabnya ya, bahwa saham dan investasi dan trading ini sebenarnya di area abu-abu. Mungkin ada yang mau tanya ke Kak Susi. Nah, ini kan tadi Kak Susi kan bilang kalau kita lihat dari tujuan kita trading atau investasi kan keuntungan. Nah, kalau kita mau investasi atau trading, keuntungannya dari mana nih Kak? Otomatis investasi yang kita tanamkan itu kalau di saham, ketika pada saat kita beli saham di harganya jatuh, di istilah kata saham dibilangnya bearish. Nah, waktu bearish kita boleh kolek saham yang punya perusahaan fundamental yang bagus. Nah, pada saat marketnya udah mulai bullish, di saat itu kita jual. Nah, itu selisih harga beli dan jual itu keuntungannya. Itu investasi sahamnya. Dan ada lagi yang kedua adalah dividen. Dividen itu keuntungan dari satu perusahaan saham itu yang kita beli. Itu keuntungan. Kalau trading yang tadi saya bilang,
trading itu aktif, main cepat, beli pagi, jual siang. Jadi selisih dari keuntungan. Ya kalau jualnya rugi ya otomatis ya loss gitu. Itu resiko dari trading. Itu resikonya ya. Nah, seberapa besar sih resiko dari investasi dan trading? Semua yang diinvestasikan itu pasti ada resiko, kecuali investasi kerajaan surga itu nggak ada resiko. Oh, haleluya. Berarti percakapan sudah selesai. Ini kasusnya udah ambil kesimpulan kesimpulan. Oke, tolong perpuluhannya dikirim di sini. Persembahan bisa diberikan. Kalau di persembahan Ada QR code juga ya. Jangan lupa. kayak di gereja-gereja online sekarang ya. Haleluya. Jadi setiap hal yang kita lakukan pasti ada resikonya ya. Betul sekali. Tapi lebih kasar mana sih resikonya main investasi kah atau trading? Kan kalau itu trading kan lebih kepada high risk high return. Oh gitu ya. Keuntungan tinggi tapi siap juga resikonya besar. Betul. Siap juga dicerain sama istri ya. Karena habis duitnya. Nah, misalnya gini, kalau ada pelaku-pelaku yang duitnya pas-pas lah. Nah, dia kan lalu juga seperti analisanya tuh hanya tebak-tebak buah manggis. Nah, ini bisa dikatakan dia lagi main judi atau enggak sih sebenarnya? Nah, ini penting nih. Nah, Karena kan seharusnya kan kalau main investasi dan trading harus ada Punya pemahaman analisa yang benar-benar tepat, dia Ya. baca data Ya, semua ya, segala betul. macam sehingga dia bisa mencurahkan uangnya, ya bukan isi hatinya kepada Tuhan, uangnya kepada investasi dan trading. Nah ini kalau dia nggak ngerti apapun, cuman ikut-ikutan, biasanya kan begitu ya. Kalau anak-anak muda sekarang tuh kalau lagi nongkrong ngopi, oh gue merah nih sekarang nih, hijau nih apa segala macam, tapi dia nggak tahu itu gimana caranya. Nah itu bisa dikatakan main judi atau enggak sih sebenarnya? ya harusnya sih bisa, karena kembali lagi si pelaku itu, dia investasi itu tujuannya apa sih? Ya kan? Ya Kembali pasti ke mau tujuan. cepat kaya lah kan? Nah, Rata-rata Iya. gitu ya. kalau mereka tujuannya untuk cepat kaya dengan uang modal yang kecil, Iya. otomatis kan nggak mungkin Jangan uang mimpi lah kecil ya. yang mimpi jadi besar. Nah itu sangat tidak disarankan, dan itu menurut saya sih benar nggak pada melanggar sekali dengan etika kekristenan. Jadi begitu. Jadi kalau yang kayak begitu dibenarkan atau enggak gimana Kak dari sisi? Nah, kalau daily trade Alkitab. tanpa analisis ya jatuhnya judi lah. Judi ya? Ya judi itu dosa tetap. Kita nggak usah nawar. Oh, kata judi nggak ada dalam kitab, udah dosa, jangan usah kompromi lah. Oke, jadi Kecuali jangan kompromi dia ya. tipenya swing investasi. Ya. Saya setuju. Tapi kalau main saham ya kembali kepada masing-masing audiens ya. Ya, Tapi kita harus sadar dasar awal sejarah daripada masalah ini kan dari masalah barter. Ya, betul. Jadi kalau dasarnya barter, uang itu kan digunakan sebagai alat tukar menukar. Ya. Nah, termasuk Bitcoin itu kan sebagai uang tukar menukar. Ya. Dalam hal ini saya setuju. Oke. Kan Elon Musk juga pakai begitu toh? Elon Musk ya. Penggunakan apa namanya? Tukar menukar kan? Ya. Tapi kalau dia sudah pakai sebagai trading atau investasi, nah ini yang harus hati-hati. Oke. Jadi kalau udah ngomongin yang kayak tadi analisanya rendah lalu hanya tebak-tebak buah manggis, jadi sama kayak orang lagi main togel Iya. gitu kan. Ini sama nih. Modalnya Ini kan- kecil, berharap keuntungan besar. Ini angka-angka juga sama. Togel itu angka-angka dan duitnya juga jelas. Kalau di togel 2 angka, 3 angka, 4 angka jelas. Oh Dapat. gitu ya togel itu. Iya. Kakak ngerti ya? Saya Online. yakin Online. Sini, Online, iya. saya yakin 50% plus 1 kita ini orang anak-anak muda itu nggak paham. Betul ya? Nggak paham menurut saya. Nggak paham. Jadi jangan so tau lah ya. Jangan so tahu. Oke. Belajar dulu. Nggak Belajar yang nggak benar. terlalu paham, Iya. nggak terlalu paham. Jadi kebanyakan sebenarnya hanya ikut-ikutan atau Iya. supaya karena pingin kaya aja. Oh. pengen Kan ada tuh di YouTube saya baca tuh Nah, 300% dalam semalam untung. Wah. Coba. masalahnya iklannya menggiurkan nih kasusnya. Iklannya di mana-mana Nah, itu banyak kan lah. itu kan kena psikisnya anak-anak muda. Iya. Ketika kena psikis kan dia mau ikut di situ padahal dia nggak dipanggil ke situ. Nah, kalau itu udah mainnya ke sudah berarti judi dong ya. Ya, Karena arahnya Ah. seperti itu. Oke. potensi arah main judi. Nah, judi. Karena memang anak-anak muda itu kan lebih aktif di media sosial Kak. Jadi mereka itu diiklankannya di media sosial karena memang berharap anak-anak muda itu lebih banyak yang ke notice dengan itu. Makanya mungkin saya lihat
karena semua orang tahu anak-anak muda lebih senang dengan media sosial, banyak iklannya di sana supaya merap keuntungan kan? Iya, nonton YouTube aja sekarang muncul ya kan? Iklan. Inilah, itulah, hanya dengan 100.000 bisa dapat 10 juta. Siapa yang nggak mau? Siapa nggak mau? Ya kan? Dosa Itu juga mau nggak ya? Sebenarnya dosa manusia jatuh dalam dosa pertama apa sih? Serakah. Serakah ya. Greedy, ya. Karena keserakahan. Adam dan Hawa kan karena keserakahan. Iblis gue bilang, lo simbolis kan bilang begini, lo pengen jadi Tuhan nggak? Nah, itu kan berawal dari keserakahan. Tidak cukup dengan apa yang ada di dalam dirinya. Lalu dia mau coba menyamai dirinya dengan Tuhan, kan begitu. Nah, jiwa itu kan sama kita wariskan. Iya. Oke. Ada dalam diri kita, kalau tidak dikendalikan oleh Tuhan dan lewat karya Roh Kudus kan jadi bablas. Jadi jangan rakus lah ya, jangan serakah main investasi dan trading. Harus tahu Ya harusnya kan dia cut loss, dia harusnya kan cuan. Tapi kan dia masih enggak, oh iya, pingin. Nah, naik 1 poin, pengennya poin lagi, sepoin lagi, taunya loss, bunuh diri, Bunuh diri bisa. Bunuh diri, bahaya, habis ya. Nah, itu tadi kalau yang pemain kecil lalu analisanya rendah. Tapi kalau seperti pro player, kalau anak-anak FF bilang ya kan, pro player atau di Mobile Legend pro player. Pro player itu yang dananya unlimited, Bu. Kasus sih, Bu lagi ya kan. Minimal dananya cukup besar lah gitu ya. Bukan cukup, Bu. Memang besar banget ya. Oke. Besar banget. Dia seperti kita ketahui sama-sama kayak George Soros. Dia bisa memainkan nilai mata uang di seluruh dunia dengan begitu gampangnya karena dia punya data, punya analisa sampai ke tingkat yang paling dalam sekalipun dia tahu. Nah, yang kayak begini nih dibenarkan nggak sih kita misalnya kalau punya dana yang tak terbatas lalu kalau istilah sekarang pom-pom lah ya. Iya, Dipom-pom gitu kan. Karena setahu saya ada yang berkata bahwa kalau dia pemain saham tidak punya followers, tapi sekarang pemain-pemain saham itu yang kaya-kaya banget, pemain trading, followersnya banyak, bahkan jualan VVIP. Lo kalau mau cuan ikut VVIP, kelasnya 1,5 juta atau member bayar ya. Nah, Kasusi punya followers gak? Jual kelas juga jangan-jangan? Aduh, enggak. Oh enggak, puji Tuhan ya. Kalau jual kelas saya mau ikut. Oh mau ikut, oke. Nah itu gimana? Menyikapinya gimana? Ya sih sebenarnya itu sangat salah sekali di dalam kekristenan. Di 1 Korintus 10:24 juga dikatakan janganlah seorang pun yang mencari keuntungan sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Jadi kalau mereka yang mempunyai, memang kan sekarang kan lagi tren tuh, mereka mempunyai duit lebih, nah mereka langsung bisa menggoyangkan market. Iya betul. Benar. Nah pemain-pemain kecil yang duitnya pas-pasan, mereka ikut terlibat di dalamnya. Nah yang saya sarankan sekali, kita tuh sebenarnya bisa aja ngikut asalkan kita punya duit sesuai dengan kapasitas kita. Jadi ketika kita masuk kita punya, jangan sampai kita investasi itu untuk hidup. Untuk hidup sehari-hari. Jadi ketika kita punya dana 10, dana lebih 10, kita investasikan 10. Kemudian ketika digoyangkan market, kita nggak akan pernah takut. Pasti marketnya kembali akan naik lagi. Jadi mereka bisa turunkan, mereka bisa naikkan. Tapi ketika kita punya uang sendiri tanpa meminjam dari bank, tanpa menjual gadaikan apapun dengan uang yang kita punya, kita diamkan aja. Itu yang dibilang investasi. Jadi bukan trading. Ketika marketnya, pasti marketnya akan balik. Waktu saya cerita sedikit 2 tahun kemarin yang pandemi udah mulai masuk ke Indonesia, itu ancur-ancuran saham. Mereka yang main margin itu main pakai duit perusahaan. Semuanya panik. Karena apa? Mereka harus Square itu utangnya harus dibereskan. Jadi mereka mau nggak mau rugi. Tapi mereka yang pakai duit sendiri tenang-tenang aja, santai. Akhirnya mereka tunggu investasi balik lagi harganya. Nah itu yang saya bilang lebih baik investasi. Lebih baik investasi dengan daripada dana, trading ya. Betul, dengan dana yang kita punya cukup. Jadi kalau dana dingin ya maksudnya ya. Ya kalau kita punya gaji 5 juta, ya diatur dengan baik. Misalnya cuma buat main saham, trading atau investasi cuma 500.000 ya pakai 500.000-nya aja. Gitu. Itu kasusnya ya. Betul. Gitu artinya. Jangan punya 5 juta gajinya
5 juta juga dimasukin. Besok nggak makan. Iya. Besok kita ada di lampu merah ngamen. Benar. Kan Jadi duitnya udah di saham. Kemarin itu Kak Susi ada statement anak muda belum ngomong gini. Kamu daripada jajan, mending trading. nabung di investasi atau di trading. Nah, menurut Kak Susi itu gimana? Setuju sekali. Setuju ya? Ya. Karena mereka bilang kalau kita nabung di bank, bunganya itu nggak akan sebesar keuntungan kalau kita investasi. Ya, betul. Tapi kan kembali lagi, di bank kan aman. Iya, betul. Ada Meskipun bunganya kecil. LPS. Tapi kalau investasi bisa bunganya besar, tapi kan memang butuh waktu juga kan. Yang saya kembali lagi, jangan taruhkan uang dalam satu basket. Pilih instrumen lain juga. Ya, di investasi mungkin di saham, mungkin ada proyek apa gitu. Jadi ketika saham lagi drop, kita ada investasi yang lainnya. Jadi perlu buka bisnis cangcimen. Apa itu? Kacang kuaci permen. Laundry aja. Laundry yang paling penting tuh. Ya. So kalau punya duit lebih jangan langsung main ke investasi dan trading ya. Kasusnya kalau tadi saya pahamin ya buka usaha yang lain dulu yang real yang setiap hari ada masuk, baru kalau ada uang lebih dari situ bisa main di investasi. Lebih aman. Nah, tapi ngomong-ngomong ini kan tadi kita bahas investasi dan trading ya. Kalau hari ini kan lebih ramai nih Bitcoin nih. Menurut Kak Susi gimana pandangan Kak Susi dengan Bitcoin? Bitcoin ya memang lagi happening ya, anak muda sekarang. Kalau menurut saya sih memang belum masuk ke situ, tapi setelah saya sharing beberapa orang yang sudah coba di Bitcoin, itu stresnya luar biasa karena kan dia 24 jam. Kalau saham kan ada waktunya, bukan saya rekomendasi untuk masuk investasi saham, tapi memang kita harus benar-benar jeli gitu. Jangan sampai kita ikut arus yang di mana lagi rame kita masuk di situ. Karena yang saya tahu Bitcoin itu 24 jam. Kita bangun tidur bukan bersyukur kepada Tuhan, malah kita lihat handphone harganya naik apapun turun. Ini dari sisi Alkitabnya, ya kan? Kalau yang kayak begini, ini kerja atau enggak sih Kak? Sebenarnya kan ini antara kerja dan enggak gitu kan, cuman masukin duit, nungguin, baru kalau banyak orang profesional maksudnya Kak, hidup dari situ. Yang pro Mike tadi dibilangnya, kalau pro Kak Cipta bilang kan ada orang pro di sana, akhirnya dia memang kerja di sana. Ada dari yang saya kenal beberapa orang itu memang benar-benar mainannya itu doang. Apakah ini pekerjaan yang memang sesuai dengan Alkitab kah, atau memang ya ini sekedar memang lagi musimnya begini karena lagi pandemi, mungkin after pandemi akan balik lagi ke dunia nyata. Oke. Apa itu kerja? Nah, ini jadi pertanyaan juga, karena kalau kita tidak punya pemahaman yang sama atau berbeda terkait dengan definisi kerja, maka itu bisa membuat juga pemahaman kita terkait dengan kerja, Bitcoin. Trading itu apakah bagian dari pekerjaan atau bukan. Tapi Alkitab mengatakan di dalam Kejadian pasal 2 ya, Tuhan mengatakan kepada Adam dan Hawa, bro, sis, tolong dong kamu kelola yang baik dong taman ini. Taman bukan menunjuk pada satu taman pekarangan rumah, tapi satu wilayah di mana Tuhan ada di situ dan dipercayakan kepada manusia untuk mengelola. Nah, kalau mengelola kan berarti ada progres, ada konstruktif, mengembang, maju, ya kan? Bukan mundur, bukan destruktif, bukan hancur. Nah, jadi pekerjaan itu untuk menjaga, merawat, memelihara, melindungi, mengembangkan. Nah, kalau berdasarkan definisi itu, kita tarik lagi. Apakah dia dalam Bitcoin itu ketika trading pagi, siang, dan malam, apakah itu bagian dari pekerjaan? Kalau penghasilannya hanya di situ saja, bisa disebut sebagai pekerjaan, tapi untuk dirinya sendiri. Tapi apakah dia sudah membangun, melestarikan, mengembangkan? Misalnya, keuntungan itu untuk memelihara, merawat rumah tangga dan keluarga. Kemudian memajukan anak-anak bisa sekolah dengan sekolah yang lebih baik, di tempat yang lebih baik. Ya saya kira sah-sah saja gitu. Tapi kalau sampai dia terus bekerja 24 jam, lalu dia tidak ada istirahat, tidak melakukan kegiatan yang lain seperti keagamaan, ibadah, hari Minggu trading. Harusnya ke gereja. Komsel, Dia gereja. Komsel, iya, sambil trade, sambil buka handphone kan.
begini. Ngapain lu? Baca Alkitab, nggak tahu trading. Nah, ini masalah. Karena hijau, pasti Iya. minggu hijau. Karena firman kan tadi bilang di mana hartamu berada, di situ hatimu. Ya susah juga 24 jadi 24 alasan. jam. Nah, dia komsel, dia Pak, saya lagi sibuk ini, nggak komsel lagi. Nah, jadi dia cuman dengan mamonisme tapi spiritual kerohaniannya tidak bangun. Sosialismenya dia nggak dikembangkan, nggak tajam dengan sesama. Nah, ini berarti kan hidup untuk kaya, bukan kaya dimanfaatkan untuk pengembangan kemajuan. Nah, biasanya kan pelaku-pelaku begini individu, Kak. Nggak perlu tim, nggak perlu orang lain. Di kamar sendiri pun dia bisa. Begitu ya kasusnya? Kadang-kadang suka lupa mandi. Masih bagus lupa mandi. Kalau lupa nama sendiri itu lebih parah. iya. Saya siapa ya? Amnesia itu. Saya siapa? Karena dia udah ngeliat angka-angka, banyak terlalu angka-angka segala macam. Apalagi sahamnya terjun bebas. Itu bahaya itu. Nah, ini itu, Pak. saya melihat nih Kak Doni ya. Kalau kita melihat ada sebuah kalimat begini. Kalau nggak tahu nih Kak Susi, perhatikan nggak? Jadi saham Indonesia katanya itu kebanyakan, saya lupa angka persisnya, persennya, itu dipegang orang luar. Jadi bukan orang Indonesia yang megang. Jadi saya pernah dengar, maka dari itu diharapkan seluruh orang Indonesia mulai nih beli saham. Karena apa? Karena saham kita sebagian besar itu dipegang oleh orang luar. Jadi kalau mereka bisa, itulah menjadi senjata politik orang luar untuk menggawa Indonesia. Kak Susi pernah dengar ini nggak? Jadi kita didorong untuk membeli saham di Indonesia karena banyak orang luar yang beli saham kita. Gimana Kak? Sebenarnya sih memang istilahnya gitu, kita pun orang Indonesia juga ada beli saham luar. Oke. Seperti saham yang di Dow Jones kan, Dow di Jones. Singapura mereka juga ada beli. Ya, kalau orang luar beli saham Indonesia ya juga otomatis. Yang saya khawatirin banyak info-info seperti misalnya ada satu saham diambil alih sama perusahaan asing. Itu sebenarnya hanya untuk menaikkan harga sahamnya. Nah, mereka itu kadang sudah beli di bawah tuh player-playernya itu. Sudah beli di bawah, tiba-tiba dia udah cukup sahamnya, kemudian dia bikin rumors. Ini diambil alih sama player. Ketika sahamnya sudah naik, jadi mereka-mereka yang pengikut beli sudah di atas, ya kan? Nah, mereka-mereka yang beli bawah itu pemain besar tinggal jualan. Nanti mereka sudah, mereka sudah habis, sahamnya sudah ini, beritanya ternyata salah. Itu cuman ini, ya adalah gitu. Ya, pom-pom dan pemangsa bergabung, pemain kecil habis lah. Gitu. Jadi itu sebenarnya rumornya ya Kak ya. Tapi kembali lagi, mesti lihat fundamental perusahaan tersebut. Kembali ke fundamental perusahaannya. Lo pada ngerti nggak fundamental? Nah, coba jelasin nggak fundamental. Ngomongin fundamental. Tadi ideologi lagi. Bullish ya kan, dividen, lo pada ngerti nggak? Jangan cuma so tahu tiba-tiba lo ikutan download segala macem, lo masukin duit lo 20 juta buat nikah lagi. Aduh. Terus habis dalam sehari. Tapi Kakak bukan ngomongin orang ini ya. Kayaknya semangat banget. Ya, saya ngomongin anak-anak muda yang ayo kalau lu udah kerja sekarang ya kerja dengan bener lah. Ya, jangan di kantor memanfaatkan fasilitas kantor lo buka-buka trading di kantor gitu kan, itu namanya etikanya nggak bener lah secara ini ya. Ada orang tua nasihatin anaknya, anaknya itu punya penghasilan dari Mobile Legend. Bawa motor online, saya nggak sebut merek ya, Gojek atau apa ya gitu ya. Sebulan dia punya penghasilan 6 juta, 7 juta loh. Wow. Tapi mamanya bilang kamu kok nggak kerja, lo ini kerja. Dia bilang itu bukan kerja itu. Kalau kerja kamu ke kantor ada gaji bulanan. Tadi yang Kak Doni bilang kerja itu gimana gitu kan. Nah kalau dia kan berkembang, punya penghasilannya jelas, berarti kerja dong kan. Nah itu dia. Jadi maksudnya identitas definisi kerja itu jadi cukup luas berkembang ya. gitu. Kalau orang-orang yang old school memang begitu. Kalau lo nggak ke kantor, lo nggak kerja. Yang kayak berita kemarin babi ngepet, dipikir nggak kerja dia, padahal dia trading kan di rumah. Trading, iya. Dipikir babi ngepet coba. Ibu-ibu memang dasar. Itu daerah Jakarta Timur kayaknya. Bukan Pak, saya ralat. Dekat gerejanya Pak Manu Depok gitu. Jadi Kak Manu harus punya dua syapat di Depok gitu. Meneking babi ngepet, bukan? Itu sayang loh dagingnya lo, sayang bener. itu. Kalau bahasa Bataknya lomok-lomok itu dagingnya masih enak gitu ya. Oke, kembali ke laptop. Sayang banget. Nah,
Tadi kita udah ngomongin soal apa namanya resiko-resikonya segala macam. Saya baca ada satu statement senior yang sudah main cukup lama bahwa, dan beberapa senior-senior juga bilang begini, bahwa setiap orang yang bermain di investasi dan trading 90% mengalami kerugian dan hanya 10% yang mengalami keuntungan. Semoga Anda masuk yang di 10%-nya itu. Nah, itu benar nggak sih? Banyak orang yang rugi daripada yang untung. Ya, saya kan udah 30 tahun di perusahaan 30 sekuritas. tahun. Wow, umur gua kan 30 kan? 30 tahun. Lo Semua lahir udah main ginian. coy. Oke, lanjut Kak Susi. Nah, itu kan memang kalau khususnya sahamnya ada siklus. Siklus pada waktu turun, pada waktu naik. Nah, kebanyakan mereka pemain yang tidak pakai uangnya sendiri, pada waktu siklusnya bearish turun, mereka panik. Oke. Mereka panik, mereka jual itu sahamnya, mereka loss. Nah, selama 30 tahun memang saya lihat lebih banyak ruginya investor daripada untungnya. Yang saya lihat keruginya itu karena mereka main bukan pakai duit sendiri, main pakai margin ya. Tapi ketika saya lihat investor yang mainnya memang pakai uang sendiri, itu mereka jarang ada yang rugi. Mereka masih bertahan karena mereka lebih selektif memilih saham-saham yang bagus. Karena kan deg-degan pakai duit sendiri ya. Ya, betul. Nah, yang sekarang ini banyak anak muda yang akhirnya bermain nggak pakai duit sendiri. Iya. Dia Pakai main duit bisa bapaknya. di perusahaan sekuritas itu ada yang namanya dikasih margin. Margin. Nah, dari situ mereka mainkan, mereka misalkan taruh 5 juta bisa main sampai 15 juta, 10 jutanya ngutang. Nah, itu yang sangat akhirnya dikatakan, oh saham tuh rugi-rugi. Sebenarnya saham nggak rugi, merekanya yang tidak puas dengan uang yang mereka investasikan. Iya, jadi jangan mimpi masukin 100.000 dapat 100 juta, bener nggak? Betul. Ya kan, kalau masukin gede, dapatnya pasti gede juga, Ya. ya kan gitu. Jadi kalau uang buat nikah jangan dimasukin main saham, bahaya, hati-hati. Lagi dibahas lagi. Orangnya Cuma sama. ngingetin, Oh, ngingetin. Oke. Ya, Siapa tahu ada anak-anak muda yang begitu Ya, ngomong ya. sama ayang bebnya, Ya. kita mainkan dulu lah ini kan. Tahu-tahu nggak jadi merit jadinya ya? Iya, putus 7 tahun men. Kayak yang sono kan gitu ya. Iya. Nah, kalau soal pakai duit sendiri itu kan udah pasti nggak pakai duit sendiri itu pasti udah salah lah ya. Nah, Ya. masalahnya begini, kalau kita pakai duit sendiri, tadi kita bicara banyak yang untung. Nah, untungnya itu jangka panjang kah atau jangka pendek lalu sudah dapat untung berhenti atau malah menimbulkan ketagihan main trading dan investasi ini, Kak? Nah, betul. Kebanyakan ya seperti itu. Kita pertama kali mereka investasi di saham, trading di saham, itu dikasih cuan dulu istilah katanya. Dikasih pemanis dulu. Oke. Oh, berarti kayak narkoba dong ya. Gratis dulu Gratis berarti. dulu. Demo dulu, Mantan? demo. Ya kan? Pernah? Demo. Pernah, Kak? Enggak. Oh, enggak. Saya ada di wilayah yang seperti itu, Oke. jadi tahu lah mainnya gimana. Lanjut Iya, sih. jadi mereka investasi, wah kecil nih, misalkan taruh dulu 1 juta. Iya. Ih, ternyata 1 juta untungnya 2 juta. Ah, tambahin lagi deh. Ah. Tambahin lagi masuk. Nah, situ akhirnya mereka tergiur, nggak merasa puas kan. Di situ, di titik situ akhirnya mereka kena justru modal-modalnya habis, kerugiannya, keuntungan juga habis. Karena mereka nggak puas diri dengan apa yang mereka sudah dapat. Jadi seharusnya harus tahu saatnya untuk berhenti. Betul. Mencukupkan diri. Betul. Nah, kalau ini yang ngebahas ini, kalau ketagihan itu gimana, Kak? Kalau ketagihan baca Alkitab pasti bagus ya. Ketagihan main begini nih. Enggak, saya sih melihatnya lebih kepada sisi belajarnya. Oh, Jadi belajar. dengan main saham begitu, ya jangan sebut main saham, investasi saham. Investasi dan saham trading. itu, ya di situ dia belajar apa? Ini ada sesuatu perkembangan yang terbaru. Oke. Di Indonesia terutama perkembangan ekonomi, ada perusahaan yang buka baru, ya kondisinya bagaimana. Nah itu menambah wawasan dan pengetahuan. Jadi kalau rugi-rugi sedikit ya saya sih tidak menyarankan, cuman ya maksudnya berbanding sama dengan keuntungan yang didapat dari pengetahuan kalau dari sisi belajar. Tapi kalau dia cuman memikirkan untuk cuan dan ujung-ujungnya rugi, nah ini yang bahaya. Sebaiknya hati-hati. Nah gitu. Kalau ditanya Bitcoin, saya tidak menerima, saya tidak menolak. Tapi kalau saham, ya main, tapi hati-hati. Investasi, ya boleh silakan Indonesia kan, karena hukumnya kan
legal di Indonesia, betul, gitu kan? Betul. Nah, silahkan, tapi hati-hati tadi, jangan pinjam uang online. Uang itu mesti uang dingin, jangan uang panas. Uang lebih 10-20% iseng-iseng lah, gitu kan? Tapi setidaknya kan kalau bukan pekerjaan utama, ya maksudnya ya lebih baik fokus ke pekerjaan yang utama. Apa misalnya kan ada investasi lain, misal simpan emas, bisa tanah, bisa juga dagang apa. Kalau dia karyawan ya kerjalah yang baik, ya kan begitu. Jadi jangan fullnya ke masalah. Masalahnya udah ketagihan dan akhirnya rakus. Nah itu dia, balik lagi tadi, manusia jatuh dalam dosa karena keserakahan. Benar. Jadi luar biasa. Serakah, ya kan? Awalnya pengen main gitu kan. Tapi saya senangnya ikutnya akun demo aja Kak Susi, karena dikasih 2 juta. Ya kan? Saya pakai, soalnya demo. Abis demonya saya pindah ke akun lain, demo lagi. Ya, gitu. Jadi saya screenshot, masukin Kak Doni, ini status benar atau saya. salah nih yang dilakukan? Ini cuman ya supaya ikutan aja. Jadi kalau lagi ngobrol, ini cuma segini dikit dapatnya hari ini kan gitu. Padahal akun demo. Akun demo ya. Kalau mau yang main kecil, yang QQ itu, aplikasi QQ. QQ kayaknya togel. Itu cuma butuh modal 10.000 kan. Iya, 10.000 dapat 9 juta kan. Ya, 10.000 dapat 9 juta. Jadi di dunia sekarang kan anak muda, bukan anak muda aja sih, orang-orang yang tidak mau bekerja keras, lalu bilang tidak punya modal. Padahal Bob Sadino almarhum bilang bahwa mereka punya modal yang sangat banyak, dari tangan, kaki, segala macam. Tapi masalahnya nih, Kak Doni, orang-orang yang begini dikategorikan pemalas kah atau memang mau cepat aja? Ya balik lagi filosofi yang ada dalam keluarganya dia. Ya, ada satu pengusaha hebat yang saya kenal, dia berbicara begini. Dari sejak kecil saya mengajarkan anak saya itu hidup susah. Ajar anak hidup susah. Tapi dia konglomerat tuh. Tapi anaknya diajar hidup susah. Pergi magang itu dia menerima, dia bapaknya nggak kasih fasilitas. Ada yang lewat. Gitu. Oke, hati-hati di jalan. Lanjut Kak Don. Iya. Jadi dia kasih fasilitas. Memang betul-betul diedukasi dengan baik anaknya, dia bertumbuh, dan penanaman value firman Tuhan. Ini yang penting. Nah, ketika ditanamkan value kepada dia dan mengajar dia filosofi mengenai ajar anak hidup susah, setelah pada waktunya memang dia siap, dia dikasih kepercayaan sama bapaknya mengelola perusahaan. Hari ini maju tuh. Tanpa main saham. Tanpa main saham. Tanpa investasi dan trading. Ya tentu dia tahu. Cuman begini, terserah apapun pekerjaannya yang dia lakukan, selama itu memang benar dan halal menurut perspektif dia, sudut pandang dia. Tapi yang terpenting kan bagaimana dia itu mengusung filosofi nilai-nilai firman Tuhan, keyakinannya, dan bagaimana dia hidup berproses ya dalam kehidupannya dia. Nah, itulah yang membentuk karakternya dia sehingga dia bisa cakap dan bijak ketika mengambil keputusan etis di dalam setiap pergumulan hidup, termasuk pada urusan bisnis. Termasuk main saham kan begitu. Kalau mentalitasnya bagus, pendidikannya penanaman value-nya dari orang tua mantap. Nah, variabel-variabel itu kan akan mempengaruhi segala tindakannya dia, termasuk ketika dia main saham atau Bitcoin. Setuju. Nah, tapi kalau nggak pernah ada edukasi nilai apa, kan semua hawa nafsu serakah itu bergejolak dalam jiwanya. Karena semua manusia dasarnya itu ya Kak, serakah ya. Makanya. Serakah. Gitu. Kan saya nggak mau, masa kita mau, nah jangan main ini dosa ini, semua dilarang kan begitu. Nah, jadi masalah lagi gitu. Dulu waktu booming ya kaset DVD itu bajakan, itu kan nggak boleh usaha begitu. Nah, tapi kan orang menghalalkan segala masa jual itu karena nggak ada penghasilan, nggak ada. Dan saya beli juga sih. Nah, beli juga kan?
Kita pakai komputernya itu di dalamnya itu softwarenya asli atau bajakan? Saya bajakan. Pakai Windows misalnya. Saya bajakan. Saya pelaku yang itu. Lalu kita hakim-hakimin Bitcoin dosa gitu kan, main saham salah. Nah ini kan jangan bawa kita, saya nggak menghakimi. Kita host aja Kak, kita host. Kita nggak pernah menghakimi kalian yang main investasi dan trading. Ya, setidaknya keputusan di pribadi masing-masing ya. Pemahamannya komprehensif, harus lengkap pengetahuan. Jadi kita nggak prematur mengambil, kita jangan prematur menghakimi toh. Kita jangan prematur juga buru-buru menginvestasikan ke barang itu yang kita nggak paham gitu ya. Nah, ada pertanyaan lagi Bud? dari saya sih cukup ya. Cukup. Udah agak berat. Cukup. Masih mau main? Ini dia. Saya malah mau suruh anak-anak youth saya dengerin ya hari ini. Oh gitu ya, jangan suruh berhenti. Jangan suruh buka. Supaya pemahaman komprehensif gitu loh. Kayak kata Kak Doni tadi. Lengkap ya. Kasus juga bilang tadi supaya punya apa ya? Analisanya benar gitu. Jangan seperti main judi. Nah, ini apa sih yang terakhir mau disampaikan buat anak-anak muda dari sisi teknisnya, lalu dari sisi Alkitab, buat tiap orang yang mau memulai atau yang sudah ada di investasi dan trading. Quote terakhir Kak, satu kalimat deh gitu. Kenali produknya untuk diinvestasikan. Kenali dulu ya. Jadi kenal maka engkau jadi sayang. Asik. Haleluya. Nggak kenal nggak sayang. Enggak. Kak Doni. Aduh, apa ya? saya mendingan kutip ayat deh. Nah, kutip ayat saya lebih teologi soalnya. Ini tenaga pendidik begitu. Back to the Bible. Ya, Kolose 3 ayat 1 dan 2. Ya. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada. Duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Jadi bukan berarti kita tidak boleh makan dan minum menjadi upaya kita terhadap pencarian tersebut. Namun kita jangan sampai terjebak ke situ kan. Jangan sampai terjebak. Ya, itu aja. Jangan sampai terjebak men. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Jadi kenali produknya dan jangan sampai terjebak. Nah, ya, jangan duit buat nikah balik lagi. Tolong kamu yang mau menikah, temuin Kak Cip. Ya, jangan sampai duit buat nikah masukin sini terus lo nggak nikah ya kan. Aduh. Parah sekali. Luar biasa. Thank you Kak Doni. Thank you Kak Doni. Thank you Kak Susi juga buat waktunya. Jadi ini kita bikin begini bukan untuk melarang teman-teman untuk investasi dan trading, tapi keputusan kembali ke teman-teman semuanya menghalalkan atau mengharamkan investasi dan trading itu terserah. Gunakan akal sehat, gunakan iman percaya dan value kepada Tuhan. Kenali produknya dan jangan sampai terjebak. Sadap. 5G Podcast.